Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triners, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersua kembali pada program acara Bincang Bola Virtual Tribun Timur. Dan sore hari ini edisi Selasa 10 Agustus 2021, Tribuners, kita akan membincang terkait dengan tema kompetisi Liga 1, jadi atau tidak jadikah ini sebetulnya. Dan untuk lebih jelasnya, Tribuners, kita sudah mengundang narasumber Sekretaris Klub PSM bersama dengan Bro Sahrir Nawir Nur. Assalamualaikum, Bro Riri. Waalaikumsalam, Bro Arif. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Bro Arif, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita mudah-mudahan selalu terhindar ya dari pandemi yang saat ini sedang masih rame. Ya. Dan juga di Sulawesi Selatan masih angkanya cukup tinggi. Betul sekali. Oke. Dan untuk mengisi waktu-waktu Tribuners mungkin sambil juga di rumah nonton lewat HP atau pokoknya lewat desktopnya, kita hadir dengan bincang bola virtual dan kita akan membincang terkait dengan kompetisi Liga 1 ini, Bro Riri, musim 2021. Ini jadi atau tidak jadi kah ini, Bro Riri? Karena beberapa kali ditunda terus ini sampai hari ini. Keputusan atau kabarnya adalah tanggal 27 Agustus. Mungkin saya ke Bro Riri, bagaimana pendapat dan atau mungkin informasinya mungkin yang update. Silakan Bro Riri. Ya, terima kasih Bro Arif. Bicara soal jadi atau tidaknya sebenarnya itu harapan kita semua supaya ini liga ini jalan tuh, karena kayaknya sudah sering sekali kita kena prank. Sering sekali kita mulai dari ditunda, kemudian dibatalkan, habis itu ditunda lagi, dan segala macamnya, sampai pada informasi terakhir yang sampaikan Bapak Menpora malam tadi, padahal kita kemarin sudah sempat satu kali mengadakan virtual meeting dengan para manajer-manajer klub untuk menyepakati apakah 18 klub Liga 1 ini sudah siap atau menyatakan setuju untuk dimulai kick off tanggal 20 seperti yang disampaikan sebelumnya sama pihak PSSI. Cuman kita tidak tahu ternyata tadi malam ada pemberitahuan lain lagi dari Bapak Kemenpora melalui pernyataan virtual mengatakan bahwa akan ditunda lagi tanggal 27. Nah, saya rasa ini satu hal yang cukup mengagetkan tim sendiri ya, dan juga secara umum, secara masyarakat luas juga mungkin kaget, tapi saya rasa banyak pertimbangan juga mungkin dari Menpora, dari kepolisian, dari Satgas Covid, dari BNPB dan segala macamnya, mungkin ya kita terima saja lah. Pada intinya kita berharap bahwa liga ini semoga dan bisa berjalan sesuai sama rencana awal dari yang disampaikan. Seperti itu kurang lebih. Oke. Bro Riri, artinya kan mewakili PSM, Bro Riri kan selalu ikut manajer meeting ya dengan baik itu PSSI ataupun juga PT Liga Indonesia Baru. Jadi memang updating terbaru hasil kesepakatan bersama memang menunggu sampai tanggal 27 seperti itu, Bro Riri ya. Jadi begini, meeting terakhir dilakukan kalau saya tidak salah hari Jumat minggu lalu, itu diadakan waktu itu memang untuk menyepakati bahwa apakah semua klub siap main tanggal 20. Nah, PSM salah satu klub yang menyatakan kesiapannya waktu itu untuk memulai liga di tanggal 20 Agustus. Cuman ketika ada informasi terakhir lagi dari Bapak Menpora, sampai sejauh ini kita memang belum dapatkan informasi resmi dari liga maupun PSSI apakah memang benar-benar liga ditunda sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menpora atau tidak, karena sampai sejauh ini saya sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman dari administrasi, belum ada surat atau pernyataan langsung dari pihak PSSI maupun PT LIB yang menyatakan bahwa liga akan ditunda tanggal 27 seperti itu. Oke, baik Bro Riri. Kalaupun memang jadi berjalan atau berlangsung nanti pada tanggal 27 Agustus, ya seperti tema kita hari ini, siap atau tidak siap ini, karena saya ada pemberitaan PSM beberapa waktu lalu bahwa pelatih pun mengatakan butuh waktu sampai 7 pekan ya, 7 pekan artinya sampai ya hampir 2 bulan untuk bisa kemudian berkompetisi.
Notabene betul. kan waktunya tinggal 2 minggu lah ini kan, Ya, Bro Riri kan. Bagaimana untuk PSM sendiri terkait itu tanggapan? eh, saya rasa jadi PR juga ya sebenarnya karena masalah terbesar sebenarnya hampir semua klub bukan hanya PSM adalah Iya. masalah persiapan tim, baik secara komposisi tim maupun secara persiapan manajemen juga, persiapan ofisial juga dan segala macamnya, sponsorship dan seterusnya. Memang butuh waktu yang sedikit lebih lama memang untuk cari yang idealnya. Tapi kita bicara sekarang soal bagaimana supaya hal-hal itu semua itu persiapan dimaksimalkan mungkin Bro Arif. Jadi seperti yang disampaikan oleh pelatih bahwa memang dia membutuhkan waktu yang cukup panjang karena persiapannya memang karena kita tahu kita 1 tahun lebih tidak ada kompetisi. Jadi pemain-pemain mungkin belum ada pada top performance-nya mungkin. Jadi saya rasa itu yang menjadi PR-nya juga dia dan juga kita tahu bahwa PSM bisa dibilang turun dengan pemain yang cukup banyak, pemain-pemain baru, banyak maksudnya ada banyak perombakan dibanding sama Liga 1 yang tahun lalu ya. Jadi saya rasa harus membangun ulang chemistry, harus membangun ulang semangat, harus membangun ulang lagi taktik dan seterusnya. Makanya mungkin Coach Milo menyampaikan seperti itu. Tapi dari sisinya kita sendiri ya PSM sih kalau pada dasarnya mau dibilang siap tidak siap ya memang harus siap karena kita juga mengikuti kesepakatan yang disampaikan oleh 17 klub yang lainnya. Jadi mereka juga mungkin ya hampir sama seperti kita, malah mungkin lebih parah mungkin yang di Jawa karena tidak sejak PPKM berlaku mereka tidak latihan sama sekali seperti itu. Betul. Kalau bisa dikatakan PSM ini justru saat yang lain udah latihan, PSM masih sempat latihan sekitar Nah, 2 minggu, Bro Riri ya. betul. Jadi Dan istirahatnya lumayan mungkin lah. sekitar 2 pekan saja ya istirahatnya. Ya, betul. Jadi memang sebenarnya bisa dibilang kendala-kendala yang disampaikan memang pada managers meeting kemarin dari klub-klub di Jawa memang bilang seperti itu. Kita belum latihan ini, cuman karena memang sudah harus dimulai liganya dan memang itu yang kita tunggu sama-sama, walaupun memang agak mepet ya kita harus maksimalkan. Mereka bahasanya seperti itu kemarin. Oke, artinya ya mungkin pertanyaan saya berikutnya terkait dengan ya mau tidak mau, siap tidak siap ya. Dan memang harapannya semua klub adalah walaupun tidak siap ya ikut saja bertanding berkompetisi kan. Betul. Jadi memang mungkin akan jadi ini ya, akan jadi sedikit apa? Jadi tantangan tersendiri ya mungkin bukan hanya PSM tapi klub-klub lain juga karena tidak hanya membahas persiapan tim tapi persiapan-persiapan yang lainnya juga jadinya akan sangat-sangat mepet. Makanya kita bisa melihat hikmah juga sebenarnya di balik penundaan liga ini. Jadi mungkin masih ada waktu untuk pelatih kembali meracik timnya, masih ada waktu untuk manajemen, untuk siapa tahu kita belum tahu bagaimana proses ada perekrutan pemain baru kah atau pendaftaran pemain dan ofisial. Saya rasa ada hikmah-hikmah positifnya juga lah kenapa ini ditunda. Oke, baik Bro Riri, berikutnya terkait dengan ya kita ya bukan lagi berandai-andai ya, kalaupun jadi betul-betul nanti 27 apakah masih akan dipakai format seri 6 seri itu dan di mana kira-kira PSM nanti akan bertanding pada pertandingan pertama itu? Oke, nah di managers meeting terakhir sebenarnya tidak dibahas secara detail tentang teknis pertandingan karena seperti yang disampaikan juga sama Direktur Umum PT LIB waktu itu beliau menyatakan kita masih melihat dulu bagaimana situasi terkini dan juga nanti situasi terbaru. Makanya tapi kalau masalah klaster mungkin akan mirip-mirip seperti yang terakhir disampaikan bahwa nanti akan terbagi menjadi 1 sampai 4 atau 6 klaster. Jadi nanti semua klub akan main di klaster-klaster yang sama. Jadi ditumpuk di satu tempat supaya tidak terjadi mobilitas yang tinggi. Nah, untuk teknisnya memang belum dibahas sama sekali, tapi dari saya lihat dari timeline yang dikasih kemarin sama pihak LIB memang semua itu direncanakan dalam waktu dekat ini karena beberapa workshop sudah dijalankan, sudah teman-teman di marketing sudah ada workshopnya, teman-teman dokter sudah ada workshopnya, teman-teman media officer juga sudah jalan workshopnya. Jadi saya rasa sambil menunggu kepastian soal teknis kompetisi, workshopnya tetap dijalankan seperti itu.
Artinya terkait dengan jadwal pun belum ada sama sekali ya, Belum, perbincangan berikutnya ya? belum ada. Tetapi memang kita dikasih tahu, sampaikan bahwa draftnya sudah ada, mungkin masih menunggu karena ada perubahan lagi tadi malam, jadi mungkin masih menunggulah bagaimana nanti perubahan-perubahan draftnya. Iya, karena dari sempat dulu yang bulan Juli kan Betul, dulu kan betul. salah bulan Sudah Juli. keluar ininya, Ya, sudah keluar jadwalnya. betul. Dan kemudian pindah ke 20 Agustus, sempat juga ada jadwal barunya lagi. Betul. Yang Sudah saat keluar itu tidak draftnya. salah PSM lawan Arema FC kan? Betul, lawan pertama, lawan Arema. Jadi saat ini lagi masih menunggu lagi kepastian yang mana lagi diikuti draft, karena di pertandingan 6 pertama banyak sekali yang berubah pertandingannya di situ. Betul. Terus memang kenapa juga jadi PR juga sebenarnya buat PSM, karena banyak hal yang harus disinkronkan, Bro. Karena kita harus lihat juga masalah kebutuhan akomodasi, kita harus lihat lagi sesuaikan juga sama kebijakan-kebijakan pemerintah setempat, kita juga harus sesuaikan juga sama kebutuhan tim, jangan sampai misalnya contoh nih, misalnya yang paling sederhana, penggunaan bis misalnya, kita harus tahu nih, apakah memang waktu Menpora kan kita diwajibkan untuk pakai 2 bis satu tim. Nah, apakah itu masih akan berlaku? Berapa nih bis yang ditanggung sama Liga? Apakah semua ditanggung ataukah cuma satu atau tidak ada sama sekali? Jadi itu yang hal-hal teknis seperti itu yang sebenarnya betul-betul harus diantisipasi sama PSM, karena jangan sampai nanti tim secara teknis sudah siap, tapi masalah-masalah non teknisnya mengganggu persiapan, bahkan bisa mengganggu performa tim di lapangan. Itu yang kita hindari. Ya, itu sangat penting lagi non teknisnya di situ kan, betul, Bro Riri. Dan saya pikir Bro Riri selalu posisinya di situ kan untuk non teknisnya. Makanya semua harus di double cross check, Bro Arif. Jadi hal-hal seperti itu memang jadi concernnya kita juga. Makanya dalam beberapa waktu dekat ini saya rasa semua tim juga masih menunggu betul-betul fiksasi dari regulasi dan juga jadwal, karena itu berkaitan semua sama persiapan-persiapannya tim, dan saya rasa sangat-sangat vital ya, itu menurut saya. Oke. Tahan dulu komentarnya Bro Riri. Siap. Kita sambung setelah jeda pariwara berikut ini. Tribuners, kembali lagi masih dengan saya, Arifuddin Usman, jurnalis Tribun Timur pada program Bincang Bola Virtual. Dan masih bersama kita ada Bro Riri, Sekretaris Klub PSM Makassar. Oke, sebelumnya saya mau sedikit berkomentar ini, Bro Riri memakai baju kostum jersey PSM. Seingat saya ini musim 2003-2004. 2003. Waktu PSM mewakili juga Indonesia di Liga Champions Asia. Betul. Ya, waktu itu masanya Pak Erwin ini. Betul. Karena saya ingat sekali ini sampai melalang buana ke Asia, Shandong Luneng ke Yokohama Marinos. Betul. Ya, saat itu PSM diperkuat 2 goal getter hebat ya, Christian Gonzalez bersama dengan Oscar Aravena. Yang dua-duanya top scorer. Betul. 1 gol dengan 27 gol. Langka sekali kejadian seperti itu, Bro Arif. Oke, siap. Oke, berikutnya ini Bro Riri, terkait dengan persiapan PSM Makassar. Ya. Saya pikir dengan kondisi meskipun ini masih menunggu dari PT Liga Indonesia Baru dan juga PSSI kepastian tanggal 27, apakah PSM masih akan memanggil pemain ya? Dengan jumlah hari ini mungkin masih 30 atau 29 pemain ya Bro Riri, tidak salah. Ya, betul. Bicara soal komposisi tim, sebenarnya ini yang paling cocok menjawab sebenarnya ini adalah
head coach Milo ya. Cuman Betul. kalau dari pemahamannya kita memang PSM memang masih melihat beberapa kebutuhan-kebutuhan lain dari tim. Masih ada beberapa komunikasi-komunikasi juga yang kita coba bangun sama pemain-pemain, baik itu pemain lokal maupun pemain asing. Nah, selain dari situ memang terkait masalah pemain asing, ada beberapa juga kebijakan yang memang harus kita perhatikan juga, Bro Arif. Yang pertama masalah regulasi pendaftaran pemainnya, karena kan memang ada regulasi yang sudah harus dikeluarkan dari liga, misalnya pemain tersebut tidak boleh main di kasta-kasta tertentu. Jadi kalau kita ambil pemain di Eropa, misalnya dia minimal di kasta berapa dan seterusnya. Nah, itu terkait itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah kedatangannya. Jadi big concern juga sama PSM ketika mau rekrut pemain asing. Jangan sampai nih misalnya mepet sama waktu kedatangannya, jadi belum ngurus kita, sekarang ngurus kita harus di Singapura, belum lagi dia harus isolasi mandiri beberapa belas hari, beberapa minggu dia harus isolasi mandiri, ya. Itu akan sangat menghambat nanti persiapan tim. Makanya sampai sejauh ini pihak manajemen, pelatih dan juga beberapa pemain yang sedang dibangun komunikasinya itu masih berproses secara intens sambil melihat regulasi-regulasi dan juga fiksasi timeline yang ada di liga seperti itu. Oke, Bro Riri, kalau dari pemberitaan di media massa, baik di online maupun di media koran, saya perhatikan kan Coach Milo beberapa kali menyebut masih butuh 4 pemain, ya nggak salah ya. Betul. Jadi sejauh ini mana kira-kira ada info yang paling dekat siapa ini? Apakah pemain asing kah atau pemain lokal ini, Bro? Nah, kalau masalah itu sudah ada head coach sama manajemen sudah ada mengantongi beberapa nama ya, baik lokal maupun asing. Nah, ada beberapa memang yang sudah selesai memang proses-proses administrasinya. Cuman memang seperti yang saya bilang tadi, mungkin masalah kebijakan-kebijakan di daerah atau di negaranya masing-masing masih menghambat. Jadi mungkin cukup mempengaruhi juga masalah persiapan mereka untuk bergabung dengan tim. Nah, selain beberapa yang memang sudah diajak komunikasi, selesaikan administrasinya, memang saya lihat masih ada beberapa nama memang yang akan dikomunikasikan. Betul, memang masih ada butuh 4 atau 5 nama, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin akan diambil juga beberapa pemain yang dari akademi, seperti itu. Oke. Kalau saya tadi sempat mendengar ada disebut Bro Riri, ada juga pemain dari luar negeri ya. Nah, jadi boleh jadi masih ada pemain asing akan datang. Masih ada, insya Allah. Masih ada. Oke, Tribuners, ini salah satu kabar juga menggembirakan ini kalau ada tambahan pemain asing. Supaya Wiljan Pluim sama Anco Johnson tidak mereka hanya berdua saja ya. Betul. Kalau regulasinya untuk pemain asing sejauh ini masih belum berubah ya, Bro? Masih sama, masih 3+1. 3+1 ya? Ya, jadi masih 3 pemain asing sifatnya non-Asia sama 1 pemain asing dari Asia. Masih ya, belum berubah. Masih. Jadi PSM mau nambahnya 2 atau 1 kira-kira, Bro? Wah, itu saya belum tahu juga sebenarnya. Cuman kalau lihat informasinya saya rasa pasti akan dimaksimalkan lah ya, sama maksudnya kalau memang ada kuota seperti itu saya rasa akan dimaksimalkan dengan baik mungkin sama pelatih dan juga manajemen. Oke. Mungkin saya ke hal-hal yang biasa ditangani Bro Riri ini terkait dengan non teknis ya. Karena Bro Riri kan selalu akan bersentuhan dengan mungkin urusan hotel, urusan bis dan sebagainya. Bagaimana kira-kira nanti ini di kompetisi Liga 1 sudah sempat, karena kan pasti kan tadi Bro Riri sudah utarakan kalau sudah ada rapat-rapat misalkan untuk sekretaris, untuk dokter, untuk medis dan sebagainya sudah melakukan rapat. Ya. Bagaimana kira-kira bayangannya seperti apa nanti itu? Atau di mana paling tidak nanti kalau hotel yang dekat kalau di seri 1 begitu ya. Nah, begini, untungnya sebenarnya kita sudah pernah menjalankan secara tidak langsung gladinya, karena kita pernah gladi ceritanya di Menpora. Jadi setidaknya PSM tidak kaku-kaku amat kalau kita bahas masalah persiapan tim. Nah, jadi yang pengalaman saya kemarin memang kita lihat hal yang paling memang diperhatikan, hal yang memang paling ditekankan sama pihak panitia pelaksana adalah memang masalah protokol-protokol kesehatan. Jadi memang kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, beberapa peraturan itu memang
sifatnya konkret memang. Jadi misalnya pemain-pemain itu tidak boleh terlalu sering keluar. Jadi memang keluar hanya kebutuhan-kebutuhan urgent, itu yang pertama. Ya. Yang kedua memang mewajibkan protokol-protokol kesehatan. Kita dari kamar ke kamar saja harus pakai masker misalnya. Terus kita dibagi. Jadi salah satu regulasinya juga memang kemungkinan satu hotel itu mungkin akan diisi maksimal 2 atau 3 klub saja. Jadi dibagi-bagi ceritanya supaya tidak bersinggungan, tidak terlalu banyak. Nah, hal seperti itu juga kejadian waktu di Menpora kemarin. Jadi saya rasa sudah menjadi apa ya, sudah belajar banyak nih lah kita dari pihak manajemen untuk mempersiapkan hal-hal non teknis. Makanya penting bagi kita juga untuk tahu beberapa update-update terbaru lah, misalnya dari liga, apakah ada kebijakan-kebijakan baru, peraturan-peraturan baru, regulasi-regulasi baru yang nantinya harus kita pelajari supaya tidak kalang kabut di sana. Apalagi kita kan tim dari luar Jawa. Nah, yang kita khawatirkan kalau tim-tim Jawa kan mungkin enak, misalnya ada yang kurang atau ada yang lupa dibawa, misalnya mungkin perjalanan darat sudah bisa selesai. Tapi kalau kayak PSM mungkin, Persipura atau klub-klub lain yang ada di luar Jawa, saya rasa harus lebih well prepared menurut saya, Bro. Betul. Ya, artinya kan di sini kan jadi tugas pokok dari Bro Riri ini kan. Siap. Bagaimana persiapan sebaik mungkin, karena sekarang sudah tanggal 10, tanggal 27 tinggal 17 hari lagi nih Bro. Betul. Dan tidak mungkin nanti berangkatnya dekat-dekat, pasti tanggal-tanggal 20 atau 10 hari dari sekarang sudah berangkat ini Bro Riri kan. Wah, kan, untuk itu bagaimana itu Bro Riri? Kalau dari regulasi sebenarnya mengharuskan sebuah tim itu hadir di venue pertandingan atau di kota pertandingan itu paling tidak 2 hari sebelum hari pertandingan. Cuman kan kita banyak persiapan-persiapan lain Bro Arif. Misalnya nih tim akan cari lapangan latihan dulu. Apalagi hal-hal teknis-teknis lain nih. Misalnya kita harus cari tempat latihan. Terus cari misalnya apakah memang kita harus survei juga nih hal-hal atau kebutuhan-kebutuhan di sekitar hotel, ada tidak toko buah misalnya, ada tidak laundry dekat situ, ada tidak misalnya tempat untuk nge-gym kalau misalnya tempat fitnessnya penuh dan seterusnya. Makanya biasanya pengalaman saya kemarin itu memang tim datang ya paling cepat atau paling lambat mungkin ya 5 hari atau 4 hari sebelum pertandingan, karena banyak proses-proses penyesuaian yang harus dijalankan begitu. Iya, termasuk kalaupun mau bertanding kan biasanya kan ada uji lapangan dan sebagainya. Betul. Ya, biasanya 2 hari sebelum pertandingan kan sudah melakukan itu kan? Ya, sudah ada uji coba lapangan. Dan mungkin juga termasuk untuk latihan reguler juga yang dipersiapkan Bro Riri. Nah, itu betul. Jadi PR juga sebenarnya buat kita Bro Arif, karena kan misalnya nih kita berada di klaster yang sama dengan 6 atau 7 klub yang sama misalnya. Nah, itu kan jadi PR juga, apa kita bisa enggak dapat tempat latihan, karena kita tahu tempat latihan di Jawa memang mungkin alternatifnya banyak, tapi kan kita cari yang paling sesuai lah dari segi harga, dari segi akses, dari segi kualitas lapangan, itu harus diperhatikan juga. Jadi istilahnya klub juga berlomba-lomba lah nanti kalau misalnya mau cari lapangan latihan, karena itu satu faktor yang sangat penting buat saya dan tim kalau misalnya lihat kebutuhan kita di luar Makassar. Nah, kira-kira sudah ada bayangannya belum ini Bro Riri? Karena jangan sampai kita tanding nanti di Jakarta atau di Bandung begitu kan? Ya, betul. Ya, itu kan mungkin sudah ada dipersiapkan kira-kira nanti di hotel ini, mungkin sudah ada itu ya kira-kira. Kalau dari regulasi sebenarnya hotel itu, kalau regulasi kemarin ya saya tidak tahu apakah berubah atau tidak. Kalau regulasi kemarin sebenarnya hotel memang akan disesuaikan sama kebutuhannya liga. Jadi biasanya liga yang kasih tahu kita akan nginap di hotel mana, liga yang kasih tahu kita akan tinggal di hotel mana sama klub apa. Cuman yang jadi PR seperti saya bilang tadi adalah lapangan latihannya. Nah, sejauh ini kan selain saya ada juga beberapa tim yang bergerak, tim survei, baik itu tim dari GA General Affair misalnya, sama yang bergerak juga sebagai road manager. Nah, mereka inilah mungkin yang biasanya bantu-bantu saya atau bantu-bantu tim juga untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Makanya setiap kita pindah-pindah kota nih, kita memang biasanya sudah
simpan duluan nih aset-aset nomor teleponnya dan segala macamnya, supaya kalau ada kebutuhan-kebutuhan kayak misalnya kita mau pakai lapangan latihannya, sudah kita kontak duluan, kita sudah survei duluan, atau bahkan bisa jadi beberapa tim survei, misalnya saya dan teman-teman GA dan juga road manager biasanya berangkat duluan lah ke sana, seperti itu. Oke. Thank you Bro Riri. Tribuners, demikian tadi panjang lebar, tapi kita masih akan lanjutkan. Kita tahan dulu komentar Bro Riri setelah jeda pariwara berikut ini. Masih kembali lagi dengan Bincang Bola Virtual dengan saya Arvidin Usman dan narasumber kita ada Bro Riri. Oke Bro Riri, sebelum kita lanjut, ternyata cukup banyak pertanyaan dan juga komentar di live YouTube Tribun Timur. Mungkin saya bacakan dan ada juga sebagian ini jadi pertanyaan yang mungkin bisa dibantu untuk menjawab nih Bro Riri ya. Oke Tribuners, saya coba bacakan beberapa komentar yang masuk di live chat YouTube Tribun Timur. Oke, kemudian ada dari Yunita Tia. Tetap semangat dalam membuat konten. Kan apa konten? Oke, Anto 27. Kapan nih Liga 1 kick off-nya? Mungkin kayaknya bagus diulang lagi nih Bro Riri. Kapan sih kick off-nya ini? Karena penasaran juga ini semua Tribuners dan juga fans sepak bola seluruh Indonesia ini Bro Riri. Jadi pada dasarnya memang berdasarkan hasil kesepakatan dan keputusan PT LIB di managers meeting terakhir, itu memang dinyatakan akan diadakan kick off tanggal 20 Agustus dan sudah disetujui oleh 18 perwakilan klub Liga 1. Nah, hanya saja karena ada pernyataan resmi, pernyataan baru dari Bapak Menpora yang disampaikan kemarin melalui virtual, beliau mengatakan bahwa kemungkinan Liga 1 akan diadakan diundur ke tanggal 27 Agustus. Yeah. Nah, berita ini memang secara resmi belum kami terima, tapi hal ini sudah saya sampaikan juga baik ke pihak kepelatihan dan maupun ke jajaran direksi untuk melihat tanggapan-tanggapan mereka terkait dengan penundaan ini, sekaligus melihat bagaimana persiapan kita, apakah ada perubahan ataukah bagaimana. Tapi bagaimanapun itu, sekali lagi saya nyatakan bahwa PSM Makassar mendukung penuh seluruh keputusan yang disampaikan atau keputusan-keputusan yang diambil baik dari PT LIB, PSSI maupun Menpora demi jalannya Liga 1 sesuai dengan prosedur dan juga jadwal yang ada. Jadi bagaimanapun itu PSM Makassar mendukung penuh seluruh kebijakan dan keputusan yang disampaikan. Oke, terima kasih Bro. Berikutnya ada komentar dan ini juga pertanyaan ini dari Zan. Vaksin full 2 dosis dulu semuanya. Setidaknya kalau 60% warga Indonesia, nah kenapa harus dipaksa? Karena Eropa baru ada pertandingan setelah 60% warganya divaksin, makanya mereka
bisa melangsungkan pertandingan ya, gimana mau maju sepak bola Indonesia kalau belum vaksin. Mungkin ada komentarnya Bro. Ya, Vaksin dulu para pemainnya. betul. Saya rasa ini satu hal yang positif ya, karena kemarin ini managers meeting, salah satu hal yang disampaikan oleh pihak LIB itu menyatakan bahwa salah satu syarat untuk mendaftarkan pemain maupun pengurus atau ofisial di Liga 1 nanti adalah adanya bukti vaksin sampai dosis kedua. Jadi memang pemain diwajibkan maupun ofisial juga diwajibkan untuk vaksin. Nah, sebenarnya ini sudah dijalankan oleh hampir sebagian pemain dan juga tim yang ada di Liga 1, karena waktu Piala Menpora kemarin, tim PSM Makassar, baik pemain maupun ofisialnya, alhamdulillah sudah menjalankan vaksin ya, bahkan sampai dosis kedua. Waktu itu kita di bulan Maret dan bulan April, jadi sudah lama memang kita sudah divaksin. Nah, itu jadi salah satu pertimbangan juga dari pihak LIB dan PSSI bahwa untuk mendorong kemajuan percepatan penyembuhan COVID di Indonesia, salah satunya adalah dengan gerakan agar seluruh pemain, ofisial, manajemen, dan pengurus itu divaksin, seperti itu. Bagus juga komentarnya ini Bro Riri, terkait dengan ya kalau sampai 60% warga Indonesia sudah semua betul. pertandingan seperti kayak sepak bola Eropa kan? Eropa, iya. Kemarin saja di Anfield sudah penuh sekali, saya lihat kemarin di Liga Inggris preseason sudah penuh sekali. Iya, saya nonton juga Juan Gamper Barcelona Juventus sudah penuh juga. Kemudian pertandingan antara AC Milan dengan Real Madrid juga sudah penuh juga, saya lihat. Uji coba ya, pramusim semuanya ini. Oke, dan kayaknya kompetisi Liga Eropa kan Liga Inggris kayaknya sudah mulai pakai ini ya kembali. Betul. Iya, karena sudah Community Shield pekan lalu hari sudah Sabtu. Penuh, ya. Oke, jadi memang kayaknya vaksin. Bagaimana kalau pemain PSM sudah semua ya, Bro Riri? Alhamdulillah sudah. Pokoknya Menpora itu ya. Pemain yang bermain di Menpora otomatis sudah dapat vaksin sampai dosis kedua. Oke. Mudah-mudahan bisa berlangsung semua ini Tribuners, karena dengan vaksin juga ya. Makanya Tribuners kalau yang ada yang belum bisa berbondong-bondong ke pusat kesehatan masyarakat atau ke lokasi-lokasi pemberian vaksin ya. Kita segera bisa mudah-mudahan ya segera menurun grafiknya dan kita bisa segera bebas dan bisa berlangsung dengan aman pertandingan sepak bola. Oke, ada lagi berikutnya dari Eko Bonek. Hore, bisa nonton bal-balan, bisa nonton sepak bola. From Eko dari Bonek. Ini ada kayaknya dari pendukungnya Persebaya. Oke, ada lagi Muhammad Arya. Ini apa terus-menerus harus diundur kayak gini ya, sedangkan liga di luar sudah mulai. Mungkin ada komentarnya Bro Riri ini. Ya, kalau bahas ini tanggal 14 nanti Liga Inggris sudah jalan, Liga Malaysia juga sudah jalan. Saya rasa agak miris ya sebenarnya apa yang terjadi dengan kondisi sepak bola Indonesia. Cuman ya kita cuma bisa berharap, kita cuma bisa berdoa, dan juga bagaimanapun harus tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, karena saya rasa mungkin banyak pertimbangan juga dari pemerintah maupun PSSI dan LIB terkait dengan penundaan ini. Apapun itu, saya rasa mereka juga tetap memperjuangkan bagaimana supaya liga bisa berjalan dan selesai tepat waktu. Jadi ya kita doakan sajalah sambil kita tetap jalankan prokes supaya grafiknya makin turun, liganya bisa jalan dengan baik, malah kalau tidak menutup kemungkinan ya bisa kembali menggelar penonton di lapangan. Amin, amin. Meskipun dengan mungkin pembatasan seperti itu, Bro. Betul. Oke, amin. Tadi Bro Riz ungkapkan kalau Liga Malaysia berjalan juga ya tanggal 14 nanti. Liga Malaysia sudah jalan malah. Oh, sudah malahan ya? Salah, iya. Oke, ini mungkin jadi salah satu acuan juga sih, karena sebetulnya kan pandemi di Malaysia dengan di Indonesia kan tidak jauh-jauh beda amat kan? Betul. Ya, di sini kan mungkin kesadaran. Mungkin juga di sana tidak ada penontonnya, Bro Riri kayaknya ya. Ya, sepertinya seperti itulah mungkin. Oke. Ada juga komentar dari Sandy Gaming. Persib. Wah, ini kayak pendukungnya Persib. Terus kemudian ada Farhan Hafid. Kapan mulainya ya? Wah, ini tadi sudah disebut oleh Bro Riri.
Mudah-mudahan 27 berlangsung, berarti sudah ada kejelasan di situ dari tanggal-tanggal 14 Bro Riri ya. Insya Allah. Karena dari situ tim akan bersiap. Dari situ mungkin sudah bisa berangkat ya tanggal 14, kemudian ditentukan mana PSM akan menginap, mencari lapangan latihan, seperti itu Bro Riri ya. Ya. Oke Bro Riri, tidak terasa kita sudah hampir mendekati 60 menit ini Bro Riri. Mungkin sebelum kita closing, ada komentar atau closing statement dari Bro Riri dengan bincang bola kita hari ini. Silakan Bro Riri. Terima kasih ya. Jadi sebenarnya saya secara pribadi maupun wakil PSM Makassar sejauh ini tetap minta doa, dukungan seluruh supporter yang ada di Makassar maupun di luar Makassar, agar yang pertama memang kita berdoa supaya pandemi ini cepat surut, supaya Liga bisa berjalan, dan juga PSM bisa tampil maksimal, karena kita tahu bahwa selain menjadi ajang hiburan untuk masyarakat Indonesia, industri sepak bola juga sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang memang bekerja di dalamnya. Jadi tidak hanya pemain bola, tapi ada manajemen, ada kitman, ada tukang pijit, ada dokter, semua berkecimpung di dalam, semua mencari nafkah di dalam. Jadi saya rasa mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, mari kita sama-sama menjaga diri, mematuhi semua aturan-aturan pemerintah agar supaya kasus ini, pandemi ini cepat turun, dan juga semua bisa berjalan normal seperti biasa, dan juga orang-orang bisa kembali beraktivitas seperti biasa, termasuk dengan bergulirnya sepak bola. Nah, terakhir dari saya, mohon doanya, karena PSM Makassar seperti yang tahun-tahun sebelumnya akan terus berusaha maksimal untuk bermain baik dan juga menjadi yang terbaik di Liga 1 nanti. Oleh karena itu kita minta support dan dukungannya, kita minta doanya agar PSM bisa berbicara banyak nanti di Liga Indonesia maupun mungkin di Asia, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Tribuners, demikian tadi bincang bola virtual kita bersama dengan Bro Sahrir Nawir Nur, Sekretaris Klub PSM Makassar. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan berita menggembirakan untuk fans sepak bola seluruh Indonesia, khususnya juga untuk PSM Makassar, ya, bahwa informasi mudah-mudahan tanggal 27 nanti kompetisi Liga 1 betul-betul akan dilangsungkan. Amin. Oke. Sebelum kita tutup, tidak kurangnya ingin saya mengingatkan Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, selalulah untuk memakai masker, ya, kemudian selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga rajin mencuci tangan. Karena pandemi hanya bisa diakhiri kalau kita patuh dan taat dengan protokol kesehatan. Saya, Arifin Usman, undur diri dari program Bincang Bola Virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, Ewako PSM. Ewako. Terima kasih banyak, Bro.